Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Dengan saya sendiri, Muhammad Iqbal Sudibyo. dan saya Lamita Winanda. Kami akan mempresentasikan makalah kelompok dengan judul Sumber Hukum Tata Negara. Berikut videonya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dan pengertian. Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Hanya saja, formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lain, maupun dari suatu negara ke negara yang lain. Letak pentingnya hukum tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk memperlihatkan suasana ketatanegaraan, susunan pemerintah, wewenang, dan hubungan antara alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara untuk bekerja mencapai tujuannya, baik dalam hubungan internal maupun eksternal, serta perlindungannya terhadap hak asasi manusia. Istilah yang lazim untuk menyebut bidang hukum ini adalah hukum tata negara atau HTN. Istilah hukum tata negara dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah Staatsrecht dalam bahasa Belanda, droit constitutionnel dalam bahasa Prancis, dan constitutional law bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi hukum konstitusi. Berdasarkan istilah-istilah asing tersebut, maka istilah untuk menyebut bidang hukum ini dalam bahasa Indonesia lazim dipergunakan antara lain: yang pertama ada hukum tata negara, yang kedua ada hukum negara, yang ketiga ada hukum kenegaraan, yang keempat ada hukum konstitusi. Untuk mempermudah dan memahami apa yang dimaksud dengan hukum tata negara atau biasa disebut dengan HTN, banyak cara yang dapat dilakukan. Namun demikian, cara yang paling mudah dan tidak banyak menekan waktu adalah dengan jalan mencari definisi atau rumusan yang telah dikemukakan oleh para sarjana dalam berbagai literatur hukum tata negara, baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia. Menurut Lugiman, dalam bukunya yang berjudul Over the Theory von Stelling Staatsrecht, selanjutnya ada istilah ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang hukum yang secara khusus mengkaji persoalan dalam konteks kenegaraan. Dalam bahasa Belanda, untuk menyebut hukum tata negara juga bisa digunakan istilah Staatsrecht atau hukum negara, Staatlaw. Dalam istilah Staatsrecht terkandung dua pengertian, yaitu Staatsrecht in ruimere zin dalam arti luas dan Staatsrecht in engere zin dalam arti sempit. Istilah hukum tata negara dapat dianggap identik dengan hukum konstitusi yang merupakan terjemahan langsung dari kata constitutional law dalam bahasa Inggris, droit constitutionnel dalam bahasa Prancis, diritto constitutionnel dalam bahasa Italia, dan Verfassungsrecht dalam bahasa Jerman. Di antara ahli hukum, ada pula yang berusaha membedakan kedua istilah ini, menganggap bahwa istilah hukum tata negara itu lebih luas cakupannya pengertiannya daripada istilah hukum konstitusi. Hukum konstitusi dianggap lebih sempit karena hanya membahas hukum perspektif teks Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum tata negara tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Dasar. Hanya saja yang dibahas dalam hukum tata negara atau hukum konstitusi itu sendiri terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan aspek hukumnya saja. Oleh karenanya, lingkup bahasanya lebih sempit dari teori konstitusi sebagaimana yang dianjurkan untuk dipakai oleh Tuan Joko Sutono. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup kajian hukum tata negara adalah mengenai organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungannya satu dengan yang lain, dengan kekuasaannya. Di samping itu juga mengenai warga negara, dalam hal ini termasuk hak asasi manusia atau HAM, dan wilayah negara. Dalam kaitannya dengan ruang lingkup kajian hukum tata negara, Legenap dalam bukunya Het Staatsrecht van Indonesia, seperti dikutip dalam Usep Rana Widejaja, mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum mengenai organisasi atau tata susunan negara yang mencakup dua bidang pokok, yaitu hukum mengenai kepribadian dari jabatan-jabatan dan hukum mengenai lingkungan kekuasaan negara, yaitu lingkungan manusia tertentu, lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu. Padmo Wahjono mengatakan bahwa sulit untuk menentukan materi hukum tata negara sebab banyak hal
yang belum baku sebagai tata negara karena masalah ketatanegaraan Indonesia masih dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, diidentifikasikan 16 masalah pokok ketatanegaraan sebagai ruang lingkup kajian hukum tata negara yang terdapat di dalam Undang-Undang 1945, yaitu pembentukan lembaga negara, pembentukan undang-undang dan GBHN, kepemimpinan nasional, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif, dan fungsi pemeriksaan keuangan negara, fungsi kepolisian, fungsi hubungan luar negeri, masalah hak asasi, kewarganegaraan, otonomi daerah, kelembagaan, dan wawasan Nusantara. Bagirmanan mengatakan bahwa adapun kesulitan menulis mempelajari hukum tata negara atau sebagai hukum positif adalah karena bidang hukum ini sangat dinamis dan sangat mudah diadakan perubahan. Ini dialami oleh Indonesia di mana pernah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode. Bahkan Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu 1969 hingga 2002. Perubahan yang dilakukan terhadap hal-hal yang sangat pokok, bahkan sampai menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung atau biasa disebut dengan DPA, dan sebaliknya mengintrodusir lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut MK dan Komisi Yudisial atau biasa disebut dengan KY. Akibatnya, buku-buku hukum tata negara di Indonesia mudah sekali usang dan menuntut pembaruan yang cepat. Berbeda halnya dengan negara-negara yang sistem kenegaraannya sudah mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, India, Malaysia, dan Singapura. Walaupun terjadi perubahan terhadap konstitusi, tetapi tidak menyangkut dasar-dasar sistem kenegaraan. Undang-undang di bidang ketatanegaraannya jarang mengalami perubahan. Perubahan sering ditimbulkan oleh jurisprudensi ketatanegaraan, terutama melalui putusan judicial review. Studi hukum tata negara Indonesia terbatas hanya pada memahami bunyi teks konstitusi, melainkan sudah menggunakan analisis ilmu politik hingga analisis sosial dan ekonomi untuk mengalami objek studi hukum tata negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat hal mengenai tipe negara, struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, kekuasaan dan hubungan antara lembaga negara, warga negara serta hak-hak dan kewajibannya, wilayah negara, dan hak-hak atas kenegaraan. Sebelum itu, kita masuk dulu ke pengertian dari sumber hukum. Nah, sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Nah, dari pengertian tadi bisa dipahami bahwa sumber hukum ialah segala sesuatu bentuk aturan yang menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut dilanggar oleh orang atau perseorangan atau pula badan hukum maupun lembaga yang menjadi subjek hukum. Nah, konsep mengenai sumber hukum sebenarnya telah pula dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn yang membedah mengenai sumber hukum yang diuraikan oleh Marzuki. Singkatnya ada 4, yakni yang pertama dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi, dan sebagainya. Yang kedua dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-undang dalam arti sistem hukum, dari mana tumbuh hukum positif suatu negara. Yang ketiga itu ada dalam arti sosiologis. Nah, Apeldoorn menjelaskan dengan mengatakan bahwa sumber hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, dan saat-saat psikologis. Dan yang terakhir itu ada dalam arti segi filsafat, misalnya sebagai subjek isi hukum. Terus yang kedua itu sumber hukum untuk kekuatan mengikat dari hukum. Untuk pembahasan selanjutnya ialah sumber hukum tata negara di Indonesia. Menurut Joniarti, istilah sumber hukum tata negara dapat dipandang dalam 3 pengertian. Pertama, sumber dalam arti sebagai asal hukum tata negara, yaitu yang berkaitan tentang kewenangan penguasa. Antara lain, yang pertama adanya suatu peraturan hukum dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Yang kedua, adanya kewenangan itu merupakan syarat mutlak untuk sahnya keputusan tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, kewenangan yang dimiliki oleh penguasa harus ada dasar hukumnya. Kedua, sumber dalam arti tempat diketemukannya.
hukum tata negara, yaitu sumber yang membahas mengenai macam-macam, jenis, dan bentuk peraturan, terutama yang tertulis dapat berupa UU, PP Kepres, atau peraturan lainnya. Yang ketiga, sumber dalam arti sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penentuan hukum tata negara. Artinya, dalam menciptakan hukum positif yang baik dan adil sesuai dengan keadaan dan kebutuhan harus memperhatikan berbagai macam hal antara lain keyakinan, rasa keadilan, serta perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat diperlukan agar hukum yang diciptakan oleh penguasa dapat diterima oleh masyarakat. Secara umum, sumber hukum tata negara Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formal atau formil. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai, bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku. Ada beberapa alasan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam arti material. Yang pertama, Pancasila merupakan isi dari sumber hukum. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan segala sesuatu peraturan undang-undang atau hukum apapun yang bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kita masuk ke penjelasan selanjutnya mengenai sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, karena bentuknya ialah sumber hukum formal diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum dalam masyarakat atau baru merupakan cita-cita hukum. Oleh karenanya, belum mempunyai kekuatan mengikat. Sumber-sumber hukum formal meliputi yang pertama, peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Yang kedua, kebiasaan atau custom dan adat. Yang ketiga, perjanjian antar negara atau traktat. Keempat, keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi. Dan yang terakhir, yang kelima, pendapat atau pandangan ahli hukum atau doktrin. Nah, sumber-sumber hukum formal tadi kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Istilah undang-undang di sini berbeda dengan istilah undang-undang dalam undang-undang yang disebutkan dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Karena undang-undang dalam Hukum Tata Negara Indonesia adalah produk legislatif presiden atau pemerintah bersama-sama DPR seperti ditetapkannya pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang 1945 yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar UUD, yang kedua, ketetapan MPRS atau MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, lalu peraturan pemerintah PP, dan penetapan presiden Penpres, peraturan presiden Perpres, keputusan presiden Kepres, dan instruksi presiden Inpres. Ada peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya serta peraturan daerah atau Perda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berakhirlah sudah video kali ini. Terima kasih kepada rekan saya karena sudah bekerja sama dengan baik. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir, dan terkhusus untuk Pak Eza atau dosen pengampu dari Hukum Tata Negara. Terima kasih sudah memberikan tugas ini kepada saya serta teman-teman sekelas saya. Saya berharap dan berdoa semoga hasilnya memuaskan dan semoga Pak Eza sehat selalu. Saya Salamita Winanda dan Muhammad Iqbal Sudibyo mengakhiri video kali ini. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.